Baik, Baik, Pak. baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih sehat semua ya dan terhindar dari COVID. Sehat, Pak. Oke, jadi pada kesempatan materi kedua ya, minggu kedua tutor ini kita akan ngebahas tentang kinematika dua dimensi. Di situ nanti banyaknya sih kayak gerak melingkar dua dimensi atau satu dimensi ya. Gerak parabola sih lebih ke gerak parabola. Nah, gerak parabola itu ada yang tahu gabungan dari apa dan apa? Yang udah kuliah. Izin menjawab, Pak. Izin Apa? menjawab, Pak. Silakan, siapa? GLB dan GLBB. GLB dan GLBB. Yang GLB sumbu X apa sumbu Y? Horizontal apa vertikal? GLB. Sumbu X. Sumbu X, betul. GLBB? Sumbu Y. Sumbu Y. Oke, gitu ya. Jadi nanti yang kita bahas di soal kali ini, ya betul. Terima kasih. Jadi yang kita bahas pada siang hari ini itu adalah tentang GLB dan GLBB gabungannya. Jadi nanti sebenarnya ada rumus. Kalau di SMA kan kita dapat rumus jadinya, kayak jangkauan rumusnya apa, T rumusnya apa. Nah nanti kita bisa turunin dari GLB sama GLBB itu. Gitu. Nah sekarang kita langsung bahas saja dan tolong kalian pin yang ID saya yang satunya, yang Budi Priyonggo. Yang B sama itunya kecil semua. Dipin biar layarnya ke situ semua. Oke, udah. Saya mau ganti device. Nah, halo, suara saya terdengar? Ini saya Dengar, Terdengar, Pak. dengar ya, jelas ya. Tolong dipin ya, yang ini. Iko ini kameranya ke depan. Bentar. Tolong dipin yang ini, yang akun saya satunya. Di sini kok. Benar. Halo, suara saya terdengar? Oh, ini gangguan. Terdengar, Pak. Benar. Terdengar, Pak. Ya, terdengar, Pak. Dengar, Kak. Nanti dulu ya, sebentar ya. Nah, ini dia. Oke. Oke, sudah siapin. Baik, oke. Kita sudah pin, kita bahas soalnya satu persatu. Terdengar ya? Baik, soal nomor 1. Peluru dengan kecepatan awal 200 meter per sekon membentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan tanah. Jika G-nya adalah 10, maka yang ditanya tentukan apa, gitu ya. Yang pertama, kecepatan awal peluru. Maksudnya di sini adalah Vx0 sama Vy0. V0y sama V0x. Nah, kita ketahui dulu tadi V0-nya adalah
V0-nya itu adalah 200 meter per second. Betul? V0-nya 200 meter per detik. Kameranya jelas nggak? Jelas, Pak. Iya. V0-nya 200. Kemudian sudutnya 33. Dan gravitasinya 10. Tulisan saya cukup ya, segini ya. Oke, jelas. Jadi gravitasinya 10. Yang pertama ditanyakan adalah V0Y dan V0X. Nah, tadi kan kalian bilang, kalau misalkan dia gerak parabola, maka dia adalah dari GLB dan GLBB. Nah, si V0 ini kalau kita proyeksikan ke sumbu X, nanti ada namanya V0X, dan kalau di sumbu Y, V0Y. Nah, kalian harus tahu kan, kalau misalkan ada sudut, kemudian kita proyeksikan ke sampingnya, berarti pakai sin apa pakai cos? Kos. Kos, Pak, kos. Berarti V0X sama dengan V0 kali cos 30. Kan nilainya 200 dikali cos 30 berapa? Setengah akar. Setengah Tiga. Iya. Setengah Gua nggak kedengeran tiga. soalnya. Ngomong, Pak. Apa? Setengah akar 3. Dengar ya? Oke, berarti 200 dikali setengah akar 3 jadinya berapa? 100 akar 3. 100 akar 3, Pak. 100 akar 3, Pak. 100 meter per detik. Itu. Kemudian ditanya lagi V0Y. V0Y. Nah, kan tadi kalau ini kan, oh ya enggak, ini V0Y-nya berarti pakai sin apa cos? Sin. Sin. Sin, Pak. Sin 30. Berarti Pak. 200 dikali sin 30. Sin 30 itu berapa? Setengah. 200. Setengah, Pak. 100. Ya, 200 dikali setengah adalah 100. Maka V-nya itu adalah 100 meter per second. Soal nomor 1 terjawab. Yang kedua, yang ditanya adalah komponen kecepatan peluru 5 detik setelah penembakan. Nah, yang ditanya adalah V saat T-nya 5 detik. Berarti kita cari dulu V5 untuk sumbu X. Karena dia GLB, maka sumbu X-nya itu sama dengan berapa? GLB, maka V-nya sama dengan konstan. Atau bisa dikatakan V5X itu sama dengan V0-nya. Yaitu sebesar 100 akar 3. Gitu. Kalau ditanya V0Y, kok V0? V5 ya? V saat detik ke-5 tapi sumbu Y. Nah, tadi kan kalau sumbu Y itu adalah GLBB. GLBB. Berarti apa? V0Y min G kali T. Gitu kan? V0Y min G kali T. Tadi V0Y-nya berapa? 100 dikurangin gravitasinya 10 kali waktunya 5 detik. Maka saat detik ke-5, kecepatan pada arah sumbu Y-nya adalah 10. Ya. Nah, ini komponennya. Kan tadi komponen dan kecepatannya berapa. Berarti kita cari kecepatan. Itu adalah V saat detik ke-5 itu sama dengan akar dari tadi berapa? 100 akar 3 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Coba kalian hitung berapa? 100 akar 3 berarti berapa tuh?
berapa? 100 akar 3. 30.000 Pak. 30.000 ditambah 50 akar 3. 25. 500. Itu jadi akar 32.500. 32.500. Kok yang 30 30.000. kan? Nah, 32.500 akarnya berapa? Bisa dibagi 25 nggak? Bisa, Pak. Berapa? 13. Berapa? 13. Berarti 50 akar 13. Gitu ya? Kan 25 kali, ini kan 100 kan, diakarin 10. 25 itu kan 5. 50 akar 13. Ngerti ya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Nggak ada. Lanjut ke poin C. Nanti, oh ya, kalian sambil nyatet atau gimana nih? Belum nyatet, Pak. Nyatet, Pak. Sambil nyatet, Pak. Oke. Waktu mencapai tinggi maksimum. Nah, kalian bisa, oke. Benar. Kalian bisa pakai rumus Tmax. Tmax T saat Y max. T puncak lah. T puncak. Rumusnya ingat waktu muda dulu. Apa rumusnya? T puncak kan? Gerak parabola V0 sin theta per 2 dikali apa? G, Pak. Per 2 dikali G. G. G apa 2 2G? dikali G. 2 dikali G, Pak. G apa 2G? 2 G, Pak. Per G ya. Yang 2G itu yang Y max. Ini yang ditanya adalah T puncak. Nah, sebenarnya rumus ini dapetnya dari mana? Kita bisa analisis dari GLB. Ada V, VT, sama dengan V0 min GT. Karena arah sumbu Y, berarti kan nanti jadi VTY sama dengan V0Y min GT. Nah, VTY itu sama dengan V0 sin theta min GT. Ini sampai bawah kelihatan ya? Oke. Nah, kalau misalkan kita melempar benda, ya kan? Kita melempar benda, kemudian bendanya mencapai titik puncak. Titik puncak, jadi dia gerak sampai titik puncak, itu benda kecepatannya berapa? Sesaat sebelum jatuh. 0, Pak. 0 meter per second, Pak. Oke, jadi ketika benda dilempar dari bawah ke atas, maka dia akan mencapai suatu titik yang namanya dia akan kecepatannya 0, gitu kan. Mencapai puncak itu cirinya adalah kecepatannya sama dengan 0. Nah, berarti kalau kecepatannya 0, VTY-nya 0. Dan ini V0 sin theta min GT. Maka GT sama dengan V0 sin theta. Berarti T-nya itu sama dengan V0 sin theta per G. Gitu. Jadi kenapa rumusnya ini turunannya dari sini. Gitu. Kalau di SMA kan kalian langsung aja dapat angkanya berapa, gitu kan? Oke, sekarang kita masukin angkanya. V0-nya berapa? 200 kali sin 30 berapa? Setengah, Pak. Dibagi 10. 10. Berarti coba Dari 10 ya. 10. 10 detik. Maka T puncaknya adalah 10 detik. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Jadi step impactnya adalah 10 detik. Tulisannya kadang jelas, kadang kabur, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tulisannya Iya, kurang Pak. jelas. Fokus, Pak. Jaringannya mungkin ya. Kameranya dibikin autofocus. Di saya jelas kok, Pak. Iya, tergantung jaringan. Punya saya ngeblur, Pak. Ini juga Ahmad Rizaldi baru masuk. Pak, mau coba di laptop, Pak. Kira-kira jelas mungkin kan, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Oke, silakan kalau mau dicatat dulu, boleh. Ini baru poin yang Mohon maaf. ya kan? Gimana ya? Yang ngeblur berarti jaringannya kurang bagus. Yang apa namanya? Yang jaringannya bagus, tolong nanti di screenshot ya. Ini kan hasilnya nih, screenshot, terus share di grup biar yang apa namanya? Yang kurang beruntung bisa lihat. Ya, Pak. Oh ya, kemarin saya sudah coba upload ke YouTube. Terus karena filenya sampai hampir 2 jam, itu sama YouTube nggak boleh, jadi nggak bisa. Saya udah hampir berapa kali. Mungkin nanti saya potong-potong aja kali ya filenya, biar bisa diupload. Gitu. Lanjut. Sudah? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lanjut ke poin apa selanjutnya? Ketinggian maksimum. Nah, ditanya ketinggian maksimum. Hamax. Hamax. Nah, kalian bisa pakai rumus yang Hamax atau bisa pakai aturan yang GLBB tadi. Kalau Hamax atau Ymax itu rumusnya apa? V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G Sin kuadrat theta per 2G. Nah, ini rumusnya dari mana nih? Kita tukerin. Pak, maaf, Kecilan. Pak, yang atasnya nggak kelihatan. Oke. Bisa kelihatan, Pak. Sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Gitu. Nah, ini kita bisa langsung saja deh, cepat. Berarti V0 kuadrat 200 kuadrat kali sin theta. Sin 30 berapa? Setengah. 2 kali 10. Jadi berapa tuh? Coba hitung.
200 kuadrat 40.000 dibagi 4, 20.000 dibagi 100 dibagi 20. 2.000. 10.000 dibagi 10 500. dibagi 20. 5 500. ya. 50. 500. 500. Iya, maksudnya 500. adalah 500. Gitu. Turunan rumusnya gimana ya, Pak? Kalau pakai yang GLB itu bisa nggak? Harusnya sama jawabannya. Coba, Pak. 0 T min setengah GT kuadrat. Tuh. Di Y sama dengan P0-nya punyanya si Y ya. Tadi P0-nya berapa? P0 Y. P0 Y tadi berapa? 100 dikali T-nya, T puncaknya tadi berapa? 10 dikurangin setengah kali 10 kali 10 kuadrat. Berarti 1000 dikurangin 500 sama dengan 500. Sama. Jadi mau pakai rumus yang GLBB langsung, yang langsung YMAX atau pakai kita turunin dari GLBB. 500. 500 Kemudian yang meter. ya 500 meter. Kemudian selanjutnya adalah waktu mencapai tanah kembali, berarti T saat X max. Itu sama dengan 2 kali T puncak. Tadi T puncaknya berapa? 10. Maka sama dengan 20 detik. Gitu. Berarti T saat X max atau T saat X max itu adalah 20 detik. Karena tadi T puncaknya itu adalah 10 detik, berarti T saat X max itu adalah 2 kali 10 atau 20 detik. Yang terakhir yang ditanya adalah X max atau jangkauan dari soal tadi. X max rumusnya ada yang hafal apa? X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. sin 2 theta Per G, Pak. Berarti kita masukin 200 kuadrat sin 2 kali 30 per 10. Berapa tuh? 40.000 dibagi 10 dikali sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar Per 2. Setengah akar 3, Pak. 2. Tengah akar 3, Pak. Setengah akar 3, Pak. Iya betul, setengah akar 3. 4.000 dibagi 2 2.000. dari akar 3. Maka X max-nya adalah 2.000 akar 3. Atau kalian mau pakai rumus yang GLB kan, karena sumbu X kan tadi GLB ya. Jadi X max sama dengan V0 atau Vx dikali T. Dan kalau GLB kan V sama dengan S per T. Berarti kan ini F-nya itu si X. Maka V0-nya berapa atau Vx-nya berapa tadi? Pada sumbu X berapa tadi? 100 akar 3. 100 akar 3 dikali waktunya berapa? 20, ya kan? Sama dengan 2000 akar 3. Gitu. Sama nggak? Sama apa sama? Sama, Pak. Sama.
Satu selesai. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau tanyakan? Biar, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Nah. Oke, capek juga. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Seorang penyelam lompat dalam arah horizontal dengan laju 1,6 meter per detik pada sebuah tebing. Kemudian menyentuh air 3 detik. Kemudian, berapa tinggi tebing dari permukaan air dan berapa jauh dari dasar tebing penyelam itu menyentuh air. Jadi sumbu Y sama sumbu X-nya berapa? Oke, sebentar. Nah, gambarnya diam. Ini HP saya panas. Udah gerak? Gerak, Pak. Udah, Gerak, Pak, gerak. Oh, sebentar. Aduh, disconnect wifi-nya. Bentar, reconnect dulu. Yang di laptop disconnect soalnya. Soalnya kan kita nge-recordnya dari laptop ya. Oke, kembali lagi. Halo. Oke, lanjut ya. Jadi ceritanya tadi ada penyelam. Ini biru. Biru kelihatan nggak? Enggak ya? Kelihatan, Pak. Coba merah, Pak. Misalkan ini ada tebing, kemudian ini kolam. Nah, ada orang loncat. Gitu. Tapi arahnya horizontal. Jadi kecepatannya adalah V0-nya 1,6 meter per detik. Kemudian T di sini sama dengan 3 detik. Yang ditanya adalah X sama Y. Gitu. Baik, kita ketahui dulu tadi V0-nya itu sama dengan 1,6 meter per detik, kemudian T-nya itu sama dengan 3 detik. Oke, yang ditanya tadi adalah X sama Y. Kita tahu seperti ini. Yang gampang dulu, berarti X dulu. X dapat nggak berapa X? X-nya berapa? Nampak, Pak. Pak, kurang ke samping, Pak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bisa jelas, Pak. Udah ya, jelas kan ya? Ini nih, yang ini. Jelas? Halo? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Yang arah sumbu X tadi itu GLB apa GLBB? LB. GLB, Pak. Jadi X-nya sama dengan Vx dikali T. Kan? Nah, tadi kan dia bilang V0-nya itu adalah horizontal. Berarti Vx-nya sama dengan
V0x. V0x pakai sin apa cos? Kos Pak, kos. Kos. Kos Pak. Kos, Pak. Cos theta. Kos. V0-nya 1,6. Cos 0. Cos 0 itu berapa? 1, Pak. Satu Pak. Satu, Pak. Maka V0-nya adalah V0x-nya adalah 1,6 meter per second. Kemudian V0y. Berarti V0 sin theta. Sin 0 berapa? 0. Nah, 0. Ini sama dengan 0. nah. Maka kita bisa dapat X-nya itu sama dengan 1,6 dikali 3. 4, meter. Berarti area sumbu X-nya adalah 4,8 meter. Yang area sumbu Y bisa pakai yang GLBB. Y sebenarnya mungkin delta Y sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Delta Y itu berarti Y dikurangi Y0 sama dengan ini ya. Jadi yang di sini tuh ini delta Y. Sekarang kita kasih nolnya, kalian maunya di mana? Kalau di sini Y 0, berarti di sini Y. Berarti kalau kayak gitu, kurang ke kiri, Pak, nggak kelihatan. Iya, nolnya di bawah Pak aja. mau Y 0-nya di bawah, boleh. Y 0 kurang ke kiri. Iya, Sudah? sudah. Jelas? Ini bisa geser. Oke. Jadi ini, berarti di sini Y 0-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan Y. Ya kan? Iya Pak. Ya nggak? Iya Pak, iya Pak. Kalau ini bisa bukan. Coba kita coba aja. Y dikurangin 0 sama dengan V0Y, karena ini semuanya Y ya. V0Y 0 min setengah GT kuadrat. Ini hasilnya negatif ini. Y sama dengan min setengah kali 10 kali P-nya berapa tadi? 3 ya? Berapa? Kali 5. Oh, kondisi kurangin Y0 sama dengan 1,5 tadinya halo, Iya, Pak. sudah
Oke, berarti sumbu Y-nya itu 45 meter, Y0-nya. Iya bener ya, kalau Y-nya di bawah kan Y0-nya 45. Bukan delta Y. Y0-nya 45, berarti Y0-nya 45, X-nya 4,8 meter. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah dicatat? Sudah, Lagi Pak. lagi dicatat, Pak. Bentar, Pak. Oke, saya tunggu. Pak, maaf mau tanya. Itu jadi Y0-nya harus di atas ya, Pak? Sebenarnya gini loh, kalian bisa menentukan Y0-nya di mana, tergantung. Tentunya apa ini ya, kemarin itu ada yang namanya reference titik acuan. Kalian udah dikasih tahu titik acuan kan? Kalau misalkan Y-nya di bawah, nanti rumusnya nggak negatif. Y0-nya di bawah, berarti rumusnya nanti nggak negatif. Makanya plus. Karena kalau ini kan rumus generalnya ya. Kalau misalkan kita perhatikan gini. Gerak parabola. Pi itu kalau semakin ke atas, semakin kecil apa besar? Kecil, Pak. Semakin kecil, Pak. Pi-nya akan semakin Kecil, Pak. kalau dari 0 ke sampai puncak. Ya kan? Iya, Pak. Titik 0 sampai puncak. Dari ke bawah, Pi-nya apa? Makin besar, Pak. Nah, kalau kalian titik acuannya di sini, maka rumus Pi Y sama dengan Pi T sama dengan P0 plus GT, min GT, gitu kan? Terus ada 3 tuh, rumus GLB apa aja? Y sama dengan 0T T kuadrat, P0 kuadrat, SGY. Gitu kan. Nah, ini kalau dari sini ke sini rumusnya yang dipakai ini. Kalau kalian acuannya 0,0 di sini. Dari sini ke sini, karena dia ceritanya kan diperlambat gravitasi. Tapi kalau dari sini ke bawah, maka rumusnya jadi apa? Jadi plus, Pak. Nah, gitu. Jadi plus, Pak. Plus gitu. Nah, kalau kalian titiknya tadi di bawah, berarti nanti ini rumusnya jadi plus GT. Gitu. Karena posisinya adalah kecepatannya semakin cepat. Gitu kan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kita rumus yang dipakai adalah yang negatif itu. Kalau yang ini kayaknya universal deh. Bisa sebelum dan sesudah. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu G-nya 10 itu dari mana ya, Pak? Sebenarnya nggak 10 sih. Sebenarnya 9,81 itu dari itu tahun berapa gitu. Sebenarnya kan kita kalian di SMA udah pernah ini belum belajar tentang bumi yang hukum Newton tentang gravitasi. Pernah belajar? Belajar, Pak, belajar. Medan gravitasi kan? G sama dengan G besar M per R kuadrat. Bener? Apa per R? G besar M per R kuadrat. Iya, Pak. Perbandingan antara planet lain. Yang 9,1. Nah, si G ini kan, si bumi ini, si percepatan gravitasi bumi ini kan, ketika ada di permukaan bumi, itu kan rumusnya ini kan, massa bumi dibagi gravitas jari-jari bumi kuadrat.
selama buminya masanya belum berubah dan jari-jarinya belum berubah, menurut para peneliti sebelumnya, ya kita dapat gravitasinya itu 9,81 sekian. Untuk mempermudah kita pakai 10 gitu. Kalau ditanya dari mana, ya dari situ. Jadi kita ukur dulu si bumi masanya berapa. Pak, cara menimbang bumi gimana? Nah, ada yang tahu nggak cara menimbang bumi gimana? Mengukur masa bumi. Gitu. Kalau nanya lagi, nggak selesai-selesai. Nanti jari-jari bumi, meterannya pakai meteran apa, Pak? Wah, itu lebih berat lagi. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Jadi terjawab ya, tadi siapa yang nanya? Kenapa G-nya 10? Saya Pak tadi Pak nanya. Oke, sip. Udah terjawab ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, maaf menanya Pak. Ya. Tadi kan sempat keluar sebentar, jadi kan kurang paham Pak tentang yang itu yang min GT sama positif GT gambar yang itu Pak, yang kayak gambar parabola itu. Ketika bolanya naik ke atas, ya kan? Ketika bolanya naik ke atas, itu GLBB dipercepat atau diperlambat arah sumbu Y. Diperlambat, makanya dia min GT gitu. Kalau acuannya 0,0. Ketika dia dari atas ke bawah, kan kecepatannya ketika sampai di titik puncak sumbu Y, VY itu sama dengan 0 kan? Tapi semakin ke bawah semakin cepat. Iya. Gitu. Itu ketika acuannya adalah 0,0, maka rumus yang digunakan agak berbeda untuk naik dan turun gitu. Jadi Kak, kalau yang GT sama dengan 0 dikurang GT itu untuk yang turun, untuk yang dipercepat. Yang negatif. Iya, yang GT sama dengan 0 dikurang GT. Itu untuk yang naik. Untuk yang naik. Kalau naik kan kecepatannya diperlambat. Diperlambat oleh gravitasi. Iya. Nah, lebih aman rumusnya negatif aja semua gitu. Tapi nanti tinggal kita sesuaikan titik acuannya. Gitu. Kan kalau kayak gini kita harus tahu dulu titik puncaknya ada di mana gitu, di saat detik keberapa. Kalau di soal yang nggak ngasih tahu, kita mau pakai rumus yang mana? Kan bingung. Lebih aman sih yang pakai yang negatif. Dengan acuan disesuaikan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita sama-sama. Kita lanjutkan ya. Lanjutkan ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 itu adalah apa nih? Jadi ada yang lagi main basket. Kemudian sudut penembakan 45 derajat. D1 itu tinggi orangnya, jarak orang ke tangan. D2 itu adalah jarak orang ke ring basket. Kemudian H1 itu adalah tinggi tangan si pemain bolanya, H2 itu adalah tinggi ring. Jadi gini ya, ini bola, kemudian ini ring. Basketnya. Kemudian di sini ada tangan si orang. Nah, ini namanya D1. Kelihatan nggak? Kemudian ini D2 dari sini ke sini. Kemudian ini H1 yang ini tinggi ring basketnya H2. Berarti dari sini kita bisa dapat
kalau X-nya itu sama dengan D2 kurangin D1. Kemudian Y-nya itu sama dengan H2 kurangin H1. Ya nggak? Maka di sini kita bisa dapat D2-nya itu adalah berapa D2-nya? 5 meter dikurangin 40 cm. 0,4. Berarti 4,6 meter. Kemudian Y-nya H2 min H1. 3 dikurangin 2. 1 meter. Terus tadi apa lagi? Tetanya sama dengan 45 derajat. Ya. Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke. Jadi di sini kondisinya kita diminta untuk menghitung kecepatan awalnya. Gimana nih caranya? Punya Y sama X, punya theta. Ditanya V0-nya berapa? Bisa pakai apa? Pakai spidol, Pak. Ada yang punya ide? Halo? Nggak. Guys? Nggak ada. Bisa pakai GLB sama G. X, Y. Kita cari X-nya dulu. X itu sama dengan apa? X sama dengan V0 cos theta ya Pak. Cos theta. V0 cos theta ya. T. V0X kali T. Jangkauan X-nya. X-nya itu sama dengan V0X kali T. Ya kan? GLB, rumus GLB. Ini. Maka X-nya itu sama dengan V0 itu berarti kan V0 cos theta dikali T. Ya enggak? Ya kan? Sehingga Ya, kita Pak. punya rumus T sama dengan X per V0 cos theta. Kemudian Y. Y sama dengan V0 T, punya Y ya, V0 Y min sin theta setengah GT kuadrat. Setengah GT kuadrat. Berarti ini jadi V0 sin theta kali T. T-nya kan ini nih. X per V0 theta. Min setengah kali G kali T. X per 2. X per V0 cos theta kuadrat. Ini Y. Gitu. Kita substitusikan aja. Sin per cos jadinya apa? Sin dibagi cos jadi Tan. Tan Pak. Dari tan. itu habis ya. Berarti tinggal Y sama dengan X tan theta min setengah G X per V0 cos theta kuadrat. Nah, sekarang kita masukin aja angkanya.
tan 45. Tan 45 itu berapa? 1. Satu. Yang ini 3 X. Ya. Min 10 bagi 2. G-nya kan 10. Kita ambil G-nya 10 aja. 10 bagi 2. 5, Pak. 5. Berarti Y min 5. Kemudian berapa nih? X per V0 cos theta. Karena yang kita butuhkan itu adalah si V0 ini, berarti ini kita pindahin ke kiri, Y-nya pindah ke kanan. Atau saya bisa tulis jadi 5 X V0 cos theta sama dengan X kurangin Y. Ya, berarti ini kuadrat. Berarti X per V0 cos theta sama dengan X min Y per 5 akar. Bener gak? Benar, Pak. Pas. Nah, berarti karena kan kita butuhnya V ini kan, V0 sama dengan di bawah kan. Kalau mau kita ke atas ini berarti so dibalik dong. Oke. Akar 5 per X min Y. Kemudian gimana nih? Bingung saya. Oke, gimana? Ini pindah ke kanan, ini pindah ke kiri. Gini aja. V0 cos theta sama dengan X per akar X per 5 ke XX. Maka V0-nya sama dengan X per cos theta dikali akar 5 per X ini. Gitu ya? Paham ya? Saya harus sih ngerti. Tinggal masukin angkanya. 4,5 kali cos 45 berapa? Setengah per 2. 5 4,6 kurangin 1. Hasilnya berapa? Coba kalian cari. Bisa nggak hitung? Coba dihitung. Dihitung. Maaf, Pak. Itu yang nilai X-nya itu, Pak. 4,6, Pak. Bukan 4,5. 0,53. Iya, Pak. Oke. Iya benar, 4,6. Sorry. Coba dihitung berapa jadinya? Bisa nggak ngitungnya begitu? Kayaknya sih nanti pas UTS sama UAS boleh pakai kalkulator. Jadi kalian harus berlatih cara menggunakan kalkulator. Berapa? Ayo, saya tungguin. Berapa hasilnya? Ini ada yang ngitung nggak nih? Diem baik. Maaf Pak, kurang jelas. Apanya? Tulisannya Tulisannya Pak. Waduh. Yang mana? Yang ini? Saya jelas, Pak. Oh, yang nggak jelas kayaknya jaringannya deh. Mohon maaf ya, saya nggak bisa mengatur jaringan. Jadi ya, Iya. sih salah satu kekurangannya. Berapa? Ada yang udah jawab?
saya udah ngitung 4,6 dibagi setengah. Dibagi akar 2. Dikali akar dari 5 dibagi 3,6. Dapat 7,66. Gitu. Jadi kecepatan awal si bola basketnya ketika dilempar dengan sudut 45 derajat pada kondisi seperti itu adalah 7,667 meter per detik. Gitu. Mau lempar bola aja kita hitung. Ada yang mau ditanyakan? Kak, nggak ada cara singkatnya, Kak? Nggak ada lah. Ini udah paling singkat. Tapi faktanya kalau pemain basket nggak perlu ngitung. Jadi dia udah kayak insting. Kalau kita kan bukan pemain basket. Jadi dia pakai trial and error. Dia coba lempar, bagusnya berapa, sudutnya, kecepatan berapa. Jadi bisa masuk. Ada yang mau tanyakan sebelum dilanjutkan? UTS nanti soalnya bakal gini, Pak. Ya, Pak. Insya Allah. Tapi bahasa yang soal ya, yang ngasih soal itu dosen kuliah sama dosen pendamping. Kak, mau Kita nanya. ngebantuin, silakan. Bisa diulang nggak, Kak, yang itu? Ya sama Jadi dengan banyak. tan theta dikurang setengah gitu. Yang paling atas, Kak. Y sama dengan? X kali tan theta. Oh iya. Iya, Kak. Cara langkahnya itu gimana, Kak? Bawah, lihat. Sin dibagi tan. Jadinya apa? Sin bagi cos. Tan. Tan. Nah, V0 bagi V0 kan habis. Ya. Berarti tinggal tan kali X. Gitu. Maka jadi X tan. Ininya kan tetap sama. Min setengah G X per V0 cos theta kuadrat. Oh, ya, Kak. Gitu. Paham, Kak. Ada lagi? Sudah dicatat? Sudah, Pak. Bila ya. Berarti ini kekurangannya kalau misalkan kita... Iya. Sudah dicatat. Hapus ya. Kalau pakai live streaming, tulis papan tulis, jaringan tidak mendukung, maka tidak jelas. Gitu ya. Hapus ya? Iya, Pak. Oke, nggak ada yang jawab. Jadi ya mungkin kekurangannya ini ya. Tapi kalau menurut saya kalau kita nulis kayak gini, kalian harusnya sih lebih paham karena lama kan. Maksudnya ada jeda waktu kalian buat mikir. Kalau misalnya kayak kemarin yang pakai PowerPoint kita pakai animasi satu-satu itu juga bisa. Tapi kalau kayak gitu kalian keenakan karena langsung tahu jawabannya gitu. Step by stepnya nggak ada jeda dan nggak tahu juga sih tergantung kalian nyamannya yang mana. Nanti tinggal dijawab aja ya di kuesioner ya. Lebih nyaman menggunakan live, ini istilahnya live streaming ya, atau live streamingnya pakai PowerPoint. Oke, ada masih lama? Ya, ada yang ngomong? Halo? Iya, Pak. Udah, lanjut ya. Number Iya, Pak. 4. Ya, lanjut.
Sebuah batu dilempar dari atas gedung dengan sudut 30 derajat ke arah horizontal dengan kecepatan awal 20 meter per detik. Di mana ketinggian gedung 45 meter, berapa lama waktu batu menyentuh tanah? Jadi sudutnya 30 derajat, kecepatan awal 20, tinggi gedung 45 ya. Tinggi gedungnya 45. Oke. Gedung dilempar sampai menyentuh tanah. Nah, tingginya 45 meter, sudutnya 30 derajat. Sudutnya 30 derajat, kemudian kecepatan awalnya, kasih tahu nggak? Kecepatan awalnya tadi berapa? 20 ya? Kecepatan awal 20. Kemudian yang ditanya berapa lama batu menyentuh tanah? Berapa lama batu menyentuh tanah? Oke, di sini berarti di sini ya, dia ditanya T di sini. T-nya berapa? Berarti kita bisa pakai GLBB aja. Arah sumbu Y tadi. Jadi pakai sini Y0-nya, sini Y-nya. Jadi Y kurangin Y0 sama dengan P0T min setengah YT kuadrat. Y dikurangin Y0. 0 kurangin 45 sama dengan P020 kali T. 20 kali arah sumbu Y. Berarti Y-nya berapa? V0Y sama dengan? 0, Pak. V0 Berapa? cos 0, Pak. V0 sin theta. Berarti ini kelihatan kan? Ini kelihatan nggak yang di atas? Enggak, Pak. Kelihatan tidak, Pak. Kelihatan sedikit, Pak. V0Y sama dengan V0 sin theta. Berarti 20 kali sin 30. Berapa? 20 kali sin 30? 10. 10. 10. Berarti ini nanti P dikurangin setengah 10 kali T kuadrat. Oke, minus 45 sama dengan 10 min 5 T kuadrat. Ini membentuk apa? Persamaan Kuadrat, Pak. saya pindahin ke ya. A T kuadrat 2T min 9 sama dengan 0. Nah, kita cari T-nya. Bisa pakai apa metode untuk mencari T dari persamaan kuadrat? Pindah ke 9 ya, Pak. Halo? Pakai rumus ABC, Pak. Minus sama min 9. Pindah ke 9. ABC. Atau bisa pakai kuadrat sempurna. Pernah pakai kuadrat sempurna? Ya, rumus ABC boleh. Oh, rumus ABC aja. Boleh. Jadi T12 sama dengan rumusnya apa? Min Min B plus minus plus minus akar dari B
kuadrat Oke. tambah 4AC, kurang 4AC per 2A. 2A Min per 2A, Pak. 2A. Oke. Iya, 2A. 2A kan? Kelihatan ya 2A ya? Iya. Berarti min dari min 2, 2 plus minus akar min 2 kuadrat min 4 dikali 1 kali min 9 per 2 kali 1. Berarti jadi 2 plus minus 4 dikurangin, ini min 2 dikuadratin jadi 4 kan? 4 min kali min jadi plus 4 kali 9 36. berapa? 36, Pak. 36 Plus tambah minus 4. akar. Plus Berarti minus akar akar 32. Tuh, kok 32? 4 ditambah 36. Plus minus akar 4. Kan ini jadi plus kan, min kali min. Nah, akar 40 itu berapa? 2 akar 10. 2 plus minus 2 akar 10. Duanya saya kan ya. 1 plus akar 10. Gitu ya? Dibagi 2. Iya, Pak. Sorry. 1 plus minus akar 10. Itu T-nya. Yang kita ambil adalah yang hasilnya positif. Gitu. Ini. Akar 10 itu berapa? Sekitar 3,16. 3,2. 3,16, Pak. 3,16. Berarti 4,16 itu detik. detik. Pak. Yang diambil yang positif ya. Kalau 1 minus kan itu jadi negatif. Hasilnya negatif. Iya, kenapa? Kenapa ya, Pak? Hasilnya positif. Yang diambil 1. Kenapa? Satu-satu ngomongin. Silakan. Kenapa ya, Pak? Ya, silakan kalau mau nanya. Yang ini, Pak, persamaannya, Pak. Ini kan, Pak, bisa dikeluarin 9-nya, Pak, ke kanan. Sembilannya bisa dikeluarin. Baru T kuadrat kurang 2T kan, Pak, bisa diakarkan, Pak. T kurang 1 kuadrat sama dengan 9. Jadi T kurang 1 itu dipindahkan ke kanan, Pak. 1 ditambah 9, Pak. Baru diakarkan, Pak, keduanya. Sama, Pak. Salah, itu udah agak bener tapi kurang tepat ya. Ngerti saya. Maksud kamu gini kan? Ini ya. Kamu buat jadi T kuadrat min 2T sama dengan 9. Gitu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya kan? T kuadrat min Ya, 2T sama dengan 9. Terus kamu bilang jadi gimana jadinya? Akar. Buka kurung, Pak. Buka kurung, Pak. Dalam kuadrat, Pak. T kurang 1-nya, Pak. T kurang 1 dikuadratkan, Pak. T kurang 1 kuadrat. Iya, Pak. Sama dengan 9. Oke. Baru dipindahkan satunya, Pak. Sama kuadratnya, Pak. Kita lihat. Jadi T kuadrat. Iya. Kalau ini salahnya. Beda hasil, ini Pak. kurang tepatnya di sini. Jadi T min 1 dikuadrat. Iya, T min 1 dikuadrat ini hasilnya berapa?
T kuadrat. Ada plus satunya Pak di Kuadrat min kuadrat. T kuadrat ditambah 1. Kan ada 2 itu Pak. Ada 2. Kuadrat kurang 2T tambah 1. Nah, kayak gini boleh. Ini namanya metode kuadrat sempurna. Biar hasilnya tetap T kuadrat min 2T, maka dia harus diapain? Biar satu hilang. di akar. Kurang 1, Pak. Persamaan antara 2 disamakan tambah 1 kurang 1. Ya kan plus 1. Ada plus satunya kan? Biar hasilnya sama kayak yang di atas, berarti harus dikurangin 1. Maka ini jadi T min 1 kuadrat sama dengan negatif pindah jadi positif. Ya nggak? Kemudian T min sama dengan minus akar. Ya nggak? T-nya sama dengan 1 plus minus akar 10. Sama hasilnya. Ya, ini namanya metode sempurna. Sempurna. Gitu, itu namanya metode kuadrat sempurna. Di SMA harusnya sih pernah diajarin. Gitu. Cuman tadi kurang tepatnya jawabannya siapa tadi? Ada dia yang jawab ya. Dia kurang tepatnya ininya langsung dia hasilkan sama dengan 9. Hasilnya berbeda. Jadi si 1 ini harus kita perhatikan. Gitu. Sama. Ya Pak, Oke. kasih Pak. Lagi yang mau tanyakan? Siap. Waktunya berapa menit lagi? 10 menit, Pak. Lanjut Pak, lanjut. Kita tutup aja kali ya. Sisanya kalian jadikan PR ya. Jadi kalian punya 3 soal PR. Lanjut aja Pak, lanjut Pak. Pak, izin bertanya Pak. Enggak, Lanjut dulu. Lanjut aja, Pak, lanjut. Lanjut aja, Pak. Enggak Lanjut aja Pak, lanjut. Panggil kali Pak. Masih waktu, Pak, 12 menit lagi, Pak. 2 sampai 1 soal Pak. Pak, izin bertanya Pak. Apa ya, PR ada 3 soal PR. Ya. Itu Pak kemarin Ya, PR silakan. kita yang kemarin Pak, link bagaimana Pak? Cara pengumpulannya Pak? Nah, itu saya juga belum tahu. Sebentar, saya matiin dulu kamera yang ini ya. Rame ya. Oh. Bentar ya. Ini hilang. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Pak. Siap, dengar. Kan tadi ada yang mau nanya apa? Untuk pengumpulan tugas ya? Untuk pengumpulan tugas,
Karena belum ada akses ya, saya bingungnya nanti. Kalau nggak nanti saya bikin ini aja deh, komen di Classroom, kalian upload ke situ ya. Siap ya Pak. Bentuk PDF ya. Saya bikin Oke, sekarang deh. Berarti kumpulinnya minggu depan aja ya. Yang dosen kemarin juga minggu Ya, depan. minggu depan aja sekalian. Iya. Ini Belum, Pak, Pak. sekalian ya, Pak. Ya Pak. Oke, Pak. Tapi Makasih, Pak. ininya jadi dua, misalkan ditulis judulnya tugas 1, terus yang kedua tugas 2 gitu ya. Iya, Pak. Ya Iya, Pak. Pak. Dijadiin satu PDF, Pak. Jadi satu PDF. Oke, Pak. Jadi nama, ini, terus di dalam PDF-nya apa, gitu ya. Minggu ke-1 dan kedua ya. Oke. Nanti kalian tinggal komen, bisa upload kan ya? Kalau komen, bisa upload file. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ada 5 nomor ya. 2 sama 3. Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau Ya. nanti UTS itu dikasih kisi-kisi nggak sih Pak? Atau belajar sendiri aja? Oke, harusnya sih dikasih kisi-kisi soalnya. Tapi kalau untuk level kuliah sih biasanya kisi-kisinya paling bab berapa gitu sih. Nggak kayak SMA ya. Gitu, kejawab nggak? Halo? Iya Pak, makasih Pak. Oke, jadi nanti kisi-kisinya ada. Cuman nggak detail kayak kalau di SMA kan diberikan kecepatan sekian, masa sekian, kalian ditanya apa gitu kan. Levelnya kan udah beda. Paling kisi-kisinya tentang kinematika, GLB gitu. Atau kinematika 1 nomor, ini 1 nomor gitu. Dan seterusnya. Saya juga belum tahu sih karena saya juga baru di sini gitu. Jadi belum tahu sistemnya seperti apa. Mungkin nanti kalian bisa tanyakan ke dosen kuliah yang masalah kisi-kisi nanti seperti apa. Gitu. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Untuk yang minggu lalu kan Bapak record juga ya Pak, yang katanya mau di YouTube. Itu kira-kira kapan ya Pak bisa di postnya? Kemarin saya udah coba post di YouTube dan ternyata dia nggak bisa diupload karena waktunya terlalu panjang. Itu ini juga nggak tahu nih berapa menit. Kalau di share Google Classroom, kemarin sih kayaknya ke-record deh di Google Classroom. Tapi masuk ke Classroom-nya siapa gitu, salah satu dari kalian. Mungkin bisa di-share ke kalian nanti. Ada kok, kalau kalian cek di Drive, itu ada yang nge-save. Walaupun saya yang nge-record, nanti yang save-nya bukan saya. Jadi nanti ke-share ke siapa. Mungkin di situ aja kali ya, kalian bisa akses hasil record-nya. Karena kemarin saya coba upload ke YouTube, karena waktunya sampai sejam lebih kalau nggak salah. Itu nggak bisa, nggak tahu saya juga. Apa karena akun saya yang masih ecek-ecek, jadi nggak bisa upload yang lama-lama, atau nggak ngerti. Gitu. Karena mungkin subscribernya masih sedikit kali ya. Kalau yang kelas 10A kemarin kebetulan masih bisa. Yang kelas saya yang satunya lagi. Tapi kan materinya agak beda. Gitu. Nanti saya kasih tahu deh nama mahasiswanya siapa. Ya, Nanti di subscribe. Iya, ya silakan kamu subscribe. Nanti saya kasih tahu si mahasiswanya siapa. Bentar, coba saya cek aja sekarang. Yang minggu kemarin ya. Masih ada nggak ya? Siapa? Kemarin tanggal berapa kita bukan kuliah yang minggu pertama? Tanggal 14, Pak.
14 Pak. 14 ada nggak ya? 14. Oh, harusnya ada. Belum ketemu, nanti coba saya cari deh. Filenya ada di mana? Ada lagi? Di saya ada sih, cuman saya bingung kalau secara online di YouTube habis tuh soalnya. Pak izin Pak. Ya silakan. Pak izin bertanya. Ya silakan Andika. Kan saya minggu kemarin selalu masuk kelas. Untuk masalah presensinya gimana Pak? Minggu kemarin nggak masuk kelas, ya berarti udah nggak masuk. Kemarin tutornya saya masuk kelas 26B. Oh, kamu yang... Enggak, minggu kemarin kan saya selalu masuk kelas tuh. Minggu kemarin saya absennya di yang WA Bapak, Pak. Oh, udah saya absen kok, udah masuk. Udah masuk. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Untuk presensi hari ini gimana Pak? Yang tadi udah saya panggil kan absensinya, siapa aja yang masuk. Oh iya, absen itu ya? Iya, udah saya absen, sama kalian backup di komentar. Ya Pak, maaf Pak, lupa. Ini kok ada yang buat komentar sendiri? Komen di pesan saya ya? Ini, oh enggak benar-benar. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? 2 menit lagi cukup. Nggak ada. Kalau nggak ada, tolong kameranya dinyalakan. Oh iya Pak, izin lagi Pak. Oh ya, kenapa? Saya Pak. Saya izin Pak. Iya, silakan. Misal nih Pak kendala tuh Pak. Ini ngerjain soal. Kalau mau tanya ke Bapak boleh Pak? Boleh. Kalau saya balas berarti saya bisa jawab. Kalau kalian nanyanya tengah malam, jam 2, jam 3 misalkan, nggak saya balas berarti ya emang nggak bisa saya balas jawab. Boleh kok, boleh. Kalian mau WA saya pribadi silakan, boleh kalau mau nanya, asal tahu waktu gitu maksudnya. Dan ya etikanya aja. Ya Pak, setidaknya jam kerja ya Pak. Iya, kenalin diri dulu atau gimana, jangan tiba-tiba mau nanya gitu. Ya kalau yang masuk akal saya jawab lah, kalau saya bisa jawab saya jawab. Gitu, boleh kok, boleh. Kan nomor WA saya ada, kalau mau nanya di grup juga silakan. Boleh. Ada lagi? Pak, ini tuh tugasnya diketik jawabannya atau gimana Pak? Soalnya di komen itu nggak bisa ngirim file. Nggak bisa kirim file. Waduh. Di komen nggak bisa ngirim file. Kemarin saya ada yang bisa. Nggak bisa? Di sini enggak sih Pak, saya lihat. Sama aja. Aduh, gimana ini cara ngumpulin tugasnya? Saya udah bilang ke dosen utamanya suruh saya biar dijadikan teachers gitu. Oh ini atau di Google Form aja Pak. Bentar. Di grup WA, kalau di grup WA nanti tenggelam sih saya backup datanya. Nah, di Google Form. Google Form. Bentar. Ini saya udah di invite. Oke, nanti coba saya, berarti nggak bisa ya. Coba saya akses dulu deh biar bisa jadi teachers. Kalau nggak nanti saya buat Google Form ya. Buat Google Form, kalian upload ke situ ya. Oke, bisa kayak gitu. Oke, ada lagi? Kumpulinnya paling lambat minggu depan ya, sebelum tutor lagi. Semuanya kalau dijawabnya dimasalkan Pak? Yes. Kalian boleh tulis tangan, terus di foto bentuk PDF. Tapi yang dikumpulkan ke saya bentuk PDF. Jangan bentuk JPEG. Pak, Atau
yang lainnya. Oke, kalau nggak ada tolong kameranya dinyalakan. Kita ritual dulu. Kita screenshot dulu, foto dulu. Sudah? Ini siapa yang masih dimatikan? Oke, udah semua ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, jangan lupa tugas-tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih.